Anda dalam keadaan sehat dan semangat seperti saya. Saudara Praja, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami ini selalu berbahagia, senang sekali jika ada yang datang ke studio kami berbagi masalah kesehatan ya. Dan dalam setiap episodenya, narasumbernya selalu baru. Jadi jika Anda ingin berbagi masalah kesehatan kepada kami, kepada pemirsa lainnya, termasuk mencari solusinya, kami undang Anda ke studio Go Healthy. Oke, pemirsa, ada orang yang awalnya sehat, aktif, mandiri, segala sesuatu dilakukan sendiri. Tapi apa daya, stroke datang menghampiri lalu hidupnya berubah 180 derajat. Nah, stroke ini memang penyakit yang berat tapi bukan akhir dari segalanya ya. Ini ada yang pernah mengalami stroke tapi sekarang sudah bisa bangkit kembali, pulih kembali. Beliau tinggal di Bandung, kampung halaman saya, ada Pak Haji Bunyamin ya. Beliau ini dulu terkena stroke karena ada hipertensi dan juga ada kolesterol. Jadi buat Anda yang punya hipertensi atau kolesterol, Anda harus simak dengan baik perbincangan kami kali ini. Kami sapa dulu yang ada di Bandung. Assalamualaikum Pak Haji Bunyamin, apa kabar? Baik-baik. Oh aduh, ini satu kampung sama saya di Bandung ya. Dan bersama kami juga di studio ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Bang Faidun, apa kabar? Dahsyat Kang Ronald, halo pemirsa. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Saya di sini bersama Mbak Preti akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Oke, dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Mbak Preti? Baik dong. Bapak punya hipertensi, tahunya sejak kapan Pak? Saya punya hipertensi itu, dulunya saya normal 120 gitu ya tensi itu. Tetapi setelah di Pekanbaru ini agak naik. Tapi saya pada waktu itu masih belum yakin, ya pede aja. Tapi lama-lama setelah saya pindah ke Palembang, pindah ke Kalimantan Timur, maka di situ terasa anjlok betul. Jadi 170 Kang Ronald. Curiganya karena Bapak ini tugas sebagai hakim, kayaknya tensinya dipicu oleh penanganan kasus-kasus. Mungkin jangan-jangan stres yang tinggi. Kemungkinan frekuensi kegiatan termasuk juga makanan, Kang Ronald. Makanan ini yang sangat memicu itu. Termasuk istirahat barangkali kurang lah. Ada waktu buat olahraga nggak Pak di segala kegiatan? Saya pada waktu itu petenis Pak. Kadang-kadang juga golf ya gitu ya. Oke. Kadang-kadang juga ya jalan-jalan lah. Tapi barangkali tidak tercover dengan adanya penyebabnya itu Mas Ronald. Ada yang terasa nggak Pak di badan gejala-gejalanya gitu? Teguknya agak berat. Di sini ya? Ya, betul. Kemudian juga pikiran juga agak kurang nyaman. Itu kalau tensinya, kalau kolesterolnya, Bapak tahu kapan Bapak punya kolesterol yang tinggi? Saat itu waktu flu, kemudian saya ke dokter, saya ke periksa darah, ternyata memang, wah, kata Pak dokter itu, ya ini pabrik minyak, katanya begitu. Waduh, saking tingginya disebut pabrik minyak. Betul. Jadi punya hipertensi dan punya kolesterol. Akhirnya membuat Bapak terkena stroke di tahun berapa Pak? 4 Mei 2018 kan. 2018. Apa yang terjadi saat serangan stroke itu? Apakah Bapak masih ingat kejadiannya? Waktu itu saya kan penataran di Jakarta. Nah, pada waktu itu saya makan kan nampaknya di hotel tuh bebas ya. Nah, agak pusing. Saya diantar istri ke rumah sakit. Kata dokter Piket, Bapak ini minum obat ini aja. Dikira mungkin obat pening aja. Minum obat itu, tapi ternyata Kang Ronald ini muntahnya banyak amat. Nah malamnya saya kontak anak saya di rumah sakit Ciawi. Nah saya dirawat di sana di Ciawi Kang Ronald. Ternyata saya terkejut betul, kata dokter psikiater pada waktu itu, Bapak tahu gak ada penyakit Bapak? Enggak, Bapak stroke. Waduh. Wah, terjun bebas pikiran Kang Ronald. Pasti. Kalau kita bicara kesehatan itu, kita butuh keterampilan. Jika Anda toh punya masalah atau tanda-tanda seperti yang dialami Pak Haji Bunyamin, tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah mungkin tinggi, ini berarti ada namanya wake up call. Peringatan. Ada sesuatu, ada peringatan nih. Ya. Anda bisa ngambil tindakan sekarang, atau Anda bisa mengabaikan, itu pilihan Anda. Dan kalau sudah sampai kena, gitu ya, itu kita masuk ke titik tidak bisa kembali. Point of no return. Makanya lebih baik kita melakukan tindakan sekarang. Sebab kalau enggak, nanti muncul, dan kalau muncul itu menyakitkan. Lebih baik bertindak sekarang juga daripada nanti kenapa-kenapa.
Oke, Mbak Preti, ini harus diingatkan lagi pada pemirsa. Tensi yang baik berapa? Kolesterol yang baik angkanya berapa? Jadi tensi yang baik itu 120/80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah yang atas atau yang sistolik mencapai atau lebih dari 140 dan atau ketika kita bilang dan atau ini maksudnya salah satunya nih. Tekanan darah yang bawah atau diastolik mencapai atau lebih dari 90. Jadi kalau misalnya udah demikian dibilangnya hipertensi. Tambah lagi nih kolesterol. Kolesterol yang normal tuh ada di angka berapa sih? Kalau misalnya untuk kolesterol total yang normal itu ada di bawah 200. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah hipertensi, ini hipertensi bisa menyebabkan dan disebabkan karena pembuluh darah yang kaku dan darah yang kental. Hipertensi juga bisa bikin pembuluh darah semakin kaku dan darahnya semakin kental. Darah yang kental itu sering menyebabkan terjadinya gumpalan darah. Jadi sel-sel darahnya itu cenderung bergerombol satu dengan yang lainnya membentuk gumpalan. Gumpalan ini bisa jalan-jalan kemana akhirnya bisa nyumbat. Contohnya pada kasus Pak Bunyamin, nyumbatnya di pembuluh darah yang di otak, terjadi stroke. Tidak jarang juga bisa nyumbatnya di mana? Di jantung, bisa bikin serangan jantung. Nyumbat di ginjal, bisa bikin gagal ginjal. Bisa nyumbat di organ-organ vital lainnya. Pak Bunyamin kan yang terkena dampaknya itu anggota tubuh sebelah kanan ya Pak ya. Punten kalau sekarang sudah bisa kembali aktif Pak, berfungsi lagi Pak? Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Alhamdulillah. Apa yang Bapak lakukan? Saya disarankan oleh sahabat saya Pak Suhadi di Jakarta. Oh, Pak Suhadi. Katanya Pak kita coba teknologi laser. Dan alhamdulillah saya coba pagi 30 menit, kemudian pada maghrib lah 60 menit, termasuk sekali-kali yang di kehidupan gitu kira-kira. Alhamdulillah zaman Kang Ronald, ada perkembangan lah begitu kira-kira. Itu yang saya ingin tahu Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah penggunaan laser Pak? Semula saya sering gelisah, Ronald. Tapi setelahnya dengan teknologi laser, ya agak mengurang gitu kira-kira. Tensinya turun nggak Pak? Sekarang berapa setelah menggunakan teknologi laser? Tensi sering diperiksa oleh anak saya yang dokter itu 130 lah. Alhamdulillah. Kadang 120 gitu kira-kira. Bang Faidon, apa yang dilakukan teknologi laser dalam proses recovery-nya dari Pak Bunyamin ini? Ya, teknologi laser yang dikenakan sama Pak Bunyamin adalah teknologi laser yang memang didesain khusus untuk pembuluh darah dan darah, di mana dia merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka, sehingga tekanan darah turun. Yang kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga membantu kolesterol semua bisa dipakai. Dan satu lagi dia membantu untuk proses pemasakan energi dari kolesterol, nutrisi dengan membantu merangsang mitokondria di dalam sel, yang mitokondria itu fungsinya untuk memasak materi makanan ya, sehingga badannya bisa menjadi terasa lebih segar. Itu ringkasnya lah. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini, telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Haji Bunyamin. Hipertensinya pernah mencapai angka 170/100. Ini sudah tinggi sekali ya. Kolesterolnya juga tinggi, pernah mencapai angka 400. Dan akhirnya penyumbatan pembuluh darah di otak kiri membuat beliau terkena serangan stroke yang membuat anggota tubuh sebelah kanannya pernah mengalami kelumpuhan. Dari tadi Pak Haji sadar bilang kalau makanan nggak dijaga. Makanan dijaga nggak sekarang Bapak? Siap. Ya, santan sudah ditinggalkan. Oke, bagus. Makan sudah dijaga. Nah sekarang tidurnya bagaimana? Sudah pensiun nih, apakah sudah lebih rileks dalam hidup? Maksudnya kan kalau dulu kan kerja nih Pak sebagai hakim gitu. Kualitas tidur bagaimana? Alhamdulillah jam 9 atau jam 8 sudah mulai istirahat. Karena saya tidak menerima kegiatan malam, Kang Ronald. Olahraganya bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah olahraga juga terus pagi-pagi jalan, tapi tidak terlalu capek, kembali lagi ke rumah istirahat. Dan Bapak juga sudah menggunakan teknologi laser, betul ya Pak? Betul. Ya, setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah yang asalnya 170 sekarang berapa Pak? Ada 130, kadang-kadang 124. Jadi Bapak udah nggak boleh menyia-nyiakan lagi kesehatan yang Bapak kembali dapatkan ini ya Pak ya? Ya. Saya mau mengingatkan Anda bahwa apapun yang terjadi hari ini, khususnya Anda yang sudah punya masalah,
mungkin baru gejala hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi, trigliserida tinggi, apapun yang saat ini terjadi, yang penting adalah masa depan, ya kan? Nah, apa yang bisa kita perbuat untuk masa depan? Apa yang diresepkan dokter dikerjakan. Kemudian pola hidup diubah, makan diubah. Nah, itu mungkin ada yang perlu ditambahkan buat makanan. Saya mengingatkan untuk rutin makan buah-buahan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, 3 kali sehari, ya. Kemudian kalau bisa nasinya tukar nasi merah. Setelah itu, tapi tadi apa yang dikerjakan Pak Bunyamin, mungkin juga bisa Anda kerjakan, yaitu Anda menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang memang didesain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Penting karena darah dan pembuluh darah ini mengaliri semua organ tubuh kita. Karena itu kesehatan darah dan pembuluh darah adalah syarat untuk hidup sehat. Nah, teknologi laser itu membantu merangsang produksi molekul oksida nitrit, nitric oxide, sehingga pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, maka tubuh punya kesempatan untuk mengurangi tekanan darahnya. Kecil sih, cuman sebentar mungkin. Tapi karena dilakukan terus-menerus, nanti dampaknya jadi besar. Tekanan darah bisa terbantu turun. Kedua, teknologi laser, ketika pembuluh darah terbuka, ada ruang kosong yang kemudian bisa diisi cairan oleh tubuh, sehingga membantu mengurangi pengentalan darah. Siapa yang punya masalah dengan pengentalan darah? Anda yang rutin makan makanan bergula, sirup, makan yang digoreng, bersantan. Aduh, enak semua, Bang. Itu enak semua Enak gitu. semua. Nah, tapi ketika udah terjadi pengentalan darah, kadang-kadang kita kan nggak ngerasa, Kang Ronald. Iya betul. Nah, dengan bantuan teknologi laser, proses pengentalan itu bisa dihindari, bisa dikurangin. Nah, kemudian apalagi terjadi penguraian darah yang menggumpal. Kalau terjadi pengentalan darah, maka sel-sel darah menggumpal. Dengan bantuan teknologi laser, dia mengurai penggumpalan itu yang disebut dengan fibrinolisis. Ketika penggumpalan diurai, apa yang terjadi? Kolesterol bisa diantar ke sel, gula darah bisa diantar ke sel, sehingga bisa dipakai dan dibakar, sehingga apa? Bisa termanfaatkan. Dengan demikian, selain badan kita sehat, gula juga turun, kolesterol turun. Ya. Ketika kita menggunakan teknologi laser, salah satu yang menarik adalah orang itu ketika badannya nyaman, tidurnya juga tenang loh. Kenapa? Iya. Karena salah satu bagian di otak kita itu menghasilkan hormon namanya melatonin. Ketika kita punya masalah pembuluh darah, maka aliran darah ke kelenjar itu kurang. Nah, ketika kurang, produksinya turun melatonin. Tidurnya akhirnya nggak Tidurnya bagus, terganggu. nggak berkualitas ya. Tapi dengan bantuan teknologi laser, tidur bisa menjadi lebih baik. Sehingga apa? Pemulihan tubuh bisa menjadi Recovery lebih lebih baik. cepat. Jalankan pola hidup sehatnya dan gunakan teknologi lasernya sekarang. Buat pemirsa yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Pak Haji Bunyamin, sudah pernah mengalami stroke, waspada, bisa terjadi stroke berulang. Nah. Tensinya harus terkendali, kolesterolnya harus terkendali, kualitas darah dan pembuluh darah ini penting, harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi stroke berulang atau komplikasi lainnya. Komplikasi jangan sampai dikompilasi. Kalau sudah terjadi cukup 1 kali, udah cari usahanya, Iya. cari solusinya, usahakan secara maksimal mungkin. Terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan gabung dengan teknologi. Pada penderita stroke itu kan terjadi kerusakan jaringan otak. Jaringan otak kita ini ada di dalam mana? Di dalam kepala kita. Nah, kalau misalkan nih teknologi laser digunakan secara intranasal di dalam hidung, itu bisa memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di dalam kepala kita. Sehingga bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Bapak sekarang sudah bisa kembali melakukan aktivitas semua mandiri, Pak? Alhamdulillah. Dulu saya mandi dimandiin. Jalan di BY. Sekarang patut bersyukur alhamdulillah jalan sudah mulai meskipun memang harus berusaha bertahap dulu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pelan-pelan. Ya. Kemudian juga berenang, sudah juga makan bisa sendiri. Jadi yang pertama, para penderita stroke ini harus tetap bergerak, tetap aktif. Bisa fisioterapi, bisa latihan sendiri. Kalau misalnya memang mengalami keterbatasan pergerakan, ya kan, kita harus bantu dengan teknologi. Ada namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa membantu mengoptimalkan kembali dan merangsang kembali kerja saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Dan baik digunakan untuk para penderita stroke. Gak cuma penderita stroke aja, tapi nanti detailnya kita bahas ya. Oke, kita akan perdalam lagi dengan teknologi NMES ini di segmen berikutnya. Tapi untuk Anda, jika Anda punya kolesterol, punya hipertensi, jangan tunda lagi gunakan teknologi laser sekarang juga. Penasaran bagaimana cara mendapatkannya? Nggak perlu khawatir, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, hati-hati dengan kebiasaan yang kita anggap biasa, tapi ternyata berujung penyakit yang membahayakan.
Cegah serangan stroke dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkanlah teknologi laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi faktor resiko stroke seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Bahkan dapat juga meningkatkan kualitas darah dengan mengurangi kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMAS dalam satu alat. Aku Laser Ultimate ini terdiri dari 14 light therapy, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan atau yang mengalami kelemahan. Hubungi nomor telepon yang tertera sekarang juga dan dapatkan informasi terbaik mengenai Aku Laser Ultimate untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber kami kali ini namanya Pak Haji Bunyamin. Beliau ini dulu bekerja sebagai hakim di pengadilan agama. Pak Bunyamin ini mendapatkan serangan stroke gara-gara punya tekanan darah dan juga kolesterol yang tinggi. Ya, di pembuluh otak sebelah kiri yang lumpuh, mengalami kelumpuhan pada saat itu adalah anggota tubuh sebelah kanan. Tidak mau tinggal diam, ingin kembali pulih. Bapak ini sudah melakukan 4 pola hidup sehat dan sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Betul. Yang paling Bapak rasakan dengan penggunaan teknologi laser apa sih Pak buat tubuh Bapak? Yang pertama ada kenyamanan, yang kedua memang tidur nyaman karena dan barangkali ketika diperiksa darah ternyata memang ada penurunan. Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sebelumnya 170/100. Sekarang berapa Pak? Sekarang 130, kadang-kadang 120. Kolesterolnya dulu 400. Tinggi sekali. Setelah menggunakan teknologi laser berapa Pak sekarang Pak? Sekarang 220-an lah. Di rumah yang menggunakan teknologi laser selain Bapak siapa lagi Pak? Istri, kemudian sekali-kali anak-anak, kemudian juga ada adik istri saya, sekarang menggunakan laser juga. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Ini yang dasar ya. Pertama adalah Anda harus tahu rapot kesehatan Anda. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan? Jika sudah punya gejala, obatnya diminum, jangan coba-coba lepas sebelum Anda konsultasi sama dokter. Ya. Kemudian makan sehatnya dikerjakan, air putih cukup, hindari makanan yang tidak diperlukan, termasuk yang banyak gula dan santan, dan kebiasaan buruk, merokok, minumin alkohol, udah deh diselesaikan. Itu upaya dasar, olahraga wajib. Nah setelah itu, kita mau upaya lanjutan dengan menggunakan bantuan teknologi. Ya, jadi kalau kita bisa pakai teknologi laser, untuk kesehatan kita, kenapa tidak? Nah teknologi laser yang terbaru saat ini, sinar laser yang dikeluarkannya warnanya itu ada yang warna sinar laser merah, kemudian ada sinar biru, sinar kuning. Apa maknanya dengan teknologi terbaru ini adalah pertama sinar biru membantu mengoptimalkan produksi oksida nitrit sehingga nanti efek untuk menurunkan tekanan darahnya bisa lebih besar. Nah sinar kuning itu bisa membantu meredakan stres. Kemudian sinar biru, sinar kuning bersinergi sehingga membantu proses membukanya pembuluh darah menjadi optimal. Kedua, membantu proses penguraian penggumpalan darah atau disebut dengan agregasi trombosit, diurai namanya proses fibrinolisis, sehingga membantu turunnya kolesterol, membantu turunnya gula darah, dan kemudian membantu organ yang namanya mitokondria untuk tanda kutip memasak sumber makanan jadi energi. Saya sarankan untuk ambil tindakan sekarang sehingga Anda bisa mendapatkan sehatnya. Kalau bisa ajak sekeluarga rame-rame supaya sehatnya bareng-bareng. Wah, keren Bang Faidon. Mbak Preti. Iya, tadi selain teknologi laser ada juga teknologi NMAS ya. NMAS yang buat syaraf dan otot itu ya. Betul, mereka itu sinergi satu dengan lainnya. Dia bisa memberikan stimulus berupa sinyal elektrik pada saraf dan otot. Agar apa? Agar menjadi lebih aktif. Ketika aktif maka ada pergerakan. Ketika bergerak maka bisa lebih kuat. Ketika lebih kuat, maka volume otot lebih terjaga. Dan volume otot ini penting, nggak cuma memberikan bentuk yang indah, dia juga bisa menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Lalu, fungsi paling penting lainnya adalah otot berfungsi untuk membakar gula darah dan lemak darah.
agar menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada penderita stroke itu kan seringkali mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Contohnya pada kasus Bapak Haji Bunjamin itu mengalami kelemahan pada sisi tubuh yang sebelah kanan. Teknologi NMES itu bisa membantu menguatkan kembali dengan diletakkan pada lengan kanan atau tungkai kanan bila mengalami kelemahan pada sisi kanan, dan sebaliknya kalau mengalami kelemahan pada sisi tubuh yang kiri maka diletakkan pada lengan kiri atau tungkai kiri untuk diaktifkan kembali ototnya agar ototnya ada pergerakan, bisa berkontraksi lagi, menguat kembali, volumenya terjaga. Bisa membantu proses pemulihan stroke, dan juga ototnya yang sudah melemah kini sudah menguat kembali, itu bisa memberikan sinyal kepada sistem saraf pusat bahwa oh ini loh dulu ototnya ini gak bisa bergerak. Sekarang udah aktif lagi. Ada aktif lagi, maka bisa membantu proses pemulihan. Tentu saya menggunakan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. 4 pilar pola hidup sehat tetap harus dilakukan. Kualitas darah dan pembuluh darah kita itu bisa menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau saraf dan ototnya sudah baik, darah dan pembuluh darah juga harus baik. Oke Mbak Preti. Ya. Nah pemirsa, selain Pak Bunyamin yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Pak Bunyamin, apa harapan dan juga pesan Bapak untuk para pemirsa Go Healthy? Yang pertama, harapan saya, mari sama-sama ikut membantu bersama-sama. Seperti saya punya kawan Pak Suhadi, Pak Gatot, Pak Yoyo, saling mendorong. Termasuk juga kawan-kawan yang barangkali khawatir stroke juga tidak salah kalau menggunakan teknologi laser. Kalau Anda ingin sehat, jaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Gunakan teknologi laser. Ditambah untuk kesehatan, syaraf dan juga otot, gunakan teknologi NMES. 2 teknologi canggih sekarang bisa Anda dapatkan dalam satu alat saja. Alatnya ringan, kecil, portable, bisa Anda gunakan kapan saja, di mana saja. Seperti apa bentuknya, bagaimana cara mendapatkannya, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, jika kita terus berjuang, akan selalu ada harapan. Untuk itu, lengkapi upaya sehat kita dan keluarga dengan menggunakan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan ini juga menunjukkan bagaimana komitmen kami, dedikasi kami kepada Anda, supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Untuk itu, pastikan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera sekarang juga, supaya Anda bisa mendapatkan Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Mari kita bersama menjaga kesehatan diri kita dan keluarga dengan menggunakan Aku Laser Ultimate.